Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salam daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sesampainya masih di dalam sifat tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila an qala wa min tawadhu'i sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu aydan qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubz ash-sha'ir wal ihalah as-sabkha fayujib rawahu Tirmidzi wal ihalah bi kasri al-hamzah hiya kullu duhnin yu'tadaku bihi aw yukhtassu bi duhni syahmi wal aliyah aw hiya dasam jamid. Nabi Muhammad SAW dari saking tawadhunya bahkan terkadang beliau itu diundang makan cuma makan roti sama minyak ya, atau minyak yang diambil dari sapi atau dari ada lemaknya, minyaknya sedikit ya, itu biasanya makanannya itu yang sederhana sekali. Maka Rasulullah SAW itu tidak nolak, beliau juga tetap datang ya, daripada tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min tawadhuhi sallallahu alaihi wasallam marahu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu aydan. Termasuk tawadhu beliau yang diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa alaihi qatifah la tusawi arba'ata darahim faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Rawahu Tirmidzi fi Syama'il. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan beliau SAW ini ketika haji, beliau naik haji dengan ya kalau ala rahli ya. Di sini warahli bi fathir ra wa sukunil ha ma yudau ala dhahril ba'ir liruku' alaihi wa huwa qatar ya, ini sesuatu yang diletakkan di atas unta. Dan sesuatunya ini tempat rahli ini dia sudah lama kemudian di atasnya itu dikasih qatifah atau kain ya, atau karpet yang harganya itu tidak sampai 4 dirham ya, 4 dirham itu ya tidak nyampe berapa 15.000 atau tidak nyampe 20.000 ya. Akan tapi Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikan haji ini haji yang lepas daripada riya dan lepas daripada sum'ah. Ini tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini berangkat haji dalam keadaan seperti itu. Ya. Akan tapi masih takut apa? Masih takut riya, masih takut sum'ah. Bukan yang berarti Nabi Muhammad SAW riya, bukan berarti Rasulullah SAW sum'ah. Akan tapi Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan daripadanya karena Nabi Muhammad SAW ini maksum, sehingga tidak mungkin beliau riya dan mungkin beliau sum'ah. Akan tapi ngajari kepada umatnya, hati-hati daripada riya, hati-hati daripada sum'ah. Sesungguhnya pergi haji ini bukan cuma ngelihat kendaraannya, bukan lihat daripada pakaiannya. Nabi Muhammad SAW ketika haji beliau dalam keadaan seperti itu, akan tapi masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada ar-riya. Wa bidzalika yakunu ar-raqib alaihi fi a'dhami halati tawadhu li yunasibul hajj ya. Dengan keadaan seperti itu yang menunggangi tunggangan tersebut, maka dia itu dalam keadaan yang sangat amat tawadhu, dan itu cocok dengan yang namanya haji. Haji itu tempat untuk tawadhu, sehingga siapapun bagaimanapun jabatannya, pakaiannya pasti ditinggalkan
Tidak mungkin seorang presiden sekalipun dia pergi haji kemudian pakai apa? Pakai baju istananya atau baju presidennya. Tidak mungkin. Mau yang mau pakai mahkotanya dilepas, yang mau pakai apapun semuanya dilepas. Sehingga ketika haji itu tidak ada bedanya antara orang yang soleh maupun orang yang tidak soleh. Tidak ada bedanya antara orang awam dengan ulama. Tidak ada bedanya antara rakyat dan raja. Semuanya ditinggalkan. Tidak ada yang memakai kecuali cuma 2 helai kain saja. Ya. Ini bentuk kita ini harus apa? Harus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam haji, ya beliau haji naik unta apa namanya? Kalau saddle, kalau di motor itu saddle yang sudah lama, kemudian dikasih karpetnya pun juga tidak sampai 20.000, tidak sampai 4 dirham. Liyunasibul hal li'anna al-hajja ala tajarrud wal iqla, karena haji itu tempat di mana seseorang itu membebaskan dirinya daripada segala kedudukan, daripada segala pekerjaan. Qalu faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fi wa la sum'ah bi an yakuna khalisan liwajhillahi ta'ala wa ibtigha' mardatihi. Ya. Nabi Muhammad SAW meminta doa tersebut, ya Allah jadikan haji ini haji yang tanpa riya, tanpa sum'ah. Artinya Nabi Muhammad SAW meminta haji ini khalisan liwajhillah, murni karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, la liyurahun nas, bukan agar orang-orang melihatnya, au yasma'u bihi, atau agar kabarnya terdengar di masyarakat, au yaqulu au yukrimuhu bi ihsan, atau agar orang-orang menghormatinya, au madaha, atau agar supaya dipuji, au yu'dharu jahu fi qulubihim wa huwa, ya, atau takutnya nanti supaya dia ingin mendapatkan kecintaan di hati masyarakat. Ya, ini yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW, supaya hajinya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hajinya Rasulullah SAW. Sehingga kalau haji, kalau umroh, yang dicari bukan mewahnya, yang dicari bukan plusnya, yang dicari bukan akan tetapi yang dicari itu ikhlas liwajhillahi ta'ala, agar hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Rasulullah SAW itu bisa saja memakai pelana yang bagus, memakai tempat yang bagus, dikasih tutupan yang bagus, bisa saja pakai cara VIP, akan tapi Rasulullah SAW meninggalkan itu semua karena apa? Karena haji itu tempat seseorang untuk tajarrud lillah, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang yang namanya jabatan, tidak memandang yang namanya pekerjaan, tidak memandang yang namanya keilmuan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang itu berdasarkan hatinya. Ya, kalau seandainya hatinya ini berangkat haji niatnya riya, niatnya supaya didengar orang, supaya dihormati orang, ya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sesuai dengan niatnya. Wa doa min azimi tawadhuhi sallallahu alaihi wasallam wa addu nafsahu ka wahid minan nas. Dan doa sendiri itu termasuk tawadhu daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW doa seperti itu, beliau menganggap beliau ini sama seperti yang lain. Ya, kenapa? Ini sunnah riya la tariqani ila al-ma'sumina. Karena sum'ah dan riya itu tidak mungkin masuk kepada orang-orang yang maksum. Ya, Nabi Muhammad SAW maksum. Bal qatarkani liman hajja ala rakib an-nafisah wa laysa wa lubsul malabisul fakhirah. Akan tapi terkadang riya dan sum'ah itu bisa terkena kepada orang-orang yang memakai kendaraan yang mewah, memakai pakaian yang mewah. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak ada mewah-mewahnya istilahnya, akan tapi ya menganggap ya,
minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak riya dan supaya tidak sum'ah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa min tawadduhi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala lam yakun syakhsun ahabba ilayhi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kanu idza ra'u lam yaqumu lima ya'lamu min karahati lidzalik. Daripada tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan para sahabat itu tidak pernah yang namanya mencintai orang melebihi cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah. Cintanya mereka itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi mereka itu terkadang tidak bangun ketika Rasulullah SAW itu datang. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak suka. Karena ini bentuk tawadhu Nabi Muhammad SAW. Terkadang Rasulullah SAW menyuruh tempat orang-orang itu untuk duduk. Ya. Wadzalika likamali tawadhuhi, dan itu disebabkan karena sempurnanya Rasulullah SAW dalam sifat tawadhunya, wa husnul muamalati lahum. Ya. Dan karena beliau ini bermuamalah baik kepada mereka. Maka ketika para sahabat mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu lebih suka tidak bangun, maka mereka itu mengedepankan kepinginnya Rasul di atas kepinginnya mereka, sehingga mereka itu terkadang tidak bangun karena Rasulullah SAW itu senang kalau seandainya mereka itu tidak bangun karena tawadhunya Nabi Muhammad SAW. Wal ta'liq karahati qiyamihim lahu wa hubbuhu lit-tawadhu. Ya. Alasan kenapa Nabi Muhammad SAW itu tidak suka kalau seandainya mereka ada yang bangun, itu disebabkan karena beliau ini lebih senang dengan sifat tawadhu wa tarafan bi jamilir rububiyyah, dan beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang diagungkan itu adalah Allah, wa annal qiyam la yakunu illa rabbil alamin, dan sesungguhnya bangun itu tidak pantas kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yunafil qiyam li ahli al-fadl min as-salihin. Akan tetapi masalah ini bukan berarti kita tidak boleh untuk bangun ketika ada orang saleh yang bangun, ketika ada orang saleh yang datang, atau ketika ada ulama yang datang. Faqad warada aidan annahum qamu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada riwayat yang lain juga mereka para sahabat bangun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang. Wa yuqalu fi tawjih li hadits innahum idza ra'u min bu'din ghayra qasdin lahum lam yaqumu. Ya, sehingga digabungkan antara dua hadis ini. Rasulullah SAW terkadang tidak suka ketika ada orang yang bangun, akan tapi di riwayat yang lain para sahabat itu juga bangun ketika Rasulullah SAW datang, sehingga kemudian dikasih penjelasan bahwasanya mereka kalau seandainya melihat Rasulullah SAW dari jauh dan tidak bertujuan kepada mereka tidak bangun. Ya, jadi kalau seandainya yang lewat di depan, mereka tidak kemudian bangun untuk menghormati Rasulullah SAW. Mereka tetap duduk. Au annahu idza taqarrara qiyamu wa audu ilaihim lam yaqumu. Ya. Atau kalau seandainya Nabi itu lagi sering mondar-mandir, ya, kadang ke sana kemudian balik lagi, nanti ke sana balik lagi, mereka itu tidak setiap Rasulullah SAW itu balik mereka bangun. Enggak. Ya, ini yang mungkin yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala yunafi annahu idza qadima alaihim awalan qaum wa idza sarafa alaihim anhum qaum. Maka bukan berarti hadis ini menyatakan bahwasanya mereka kalau seandainya pertama kali kedatangan Nabi Muhammad SAW mereka tidak bangun. Tidak. Akan tapi ada kemungkinan besar bahwasanya ketika Rasulullah SAW pertama kali datang, ya mereka itu bangun. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW mau pergi, mereka itu juga bangun. Akan tapi kalau seandainya dari jauh, ya mereka itu tidak bangun. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu misalkan bangun sebentar mau ke sana, kemudian datang lagi, mereka juga tidak bangun, disebabkan karena sifat
tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang bisa mempelajari, mengikuti sifat tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ini tidak boleh lepas daripada, semoga kita tidak lepas daripada sifat bahwasanya yang paling berhak untuk diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat mulia akhlak Nabi Muhammad SAW di hati kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.